Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Tanqiqul Qaulil Hasis fi syarhi Lubabil Hadis karangan Syekh Nawawi Banten, menjelaskan kitab matan hadis-hadis pilihan karangan Imam As-Suyuti rahmatullah alaihima wa ala ulama'ina ajma'in. Terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari musibah dan bala baik alam maupun non alam. Kita doakan khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah atau bencana longsor, gempa bumi di daerah negeri kita, di Cianjur, di Garut, Tasik dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT melindungi mereka, menjaga mereka, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah SWT dalam musibah itu. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan di dalam surganya Allah SWT bersama para syuhada, para sholihin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya yang masih diberikan umur oleh Allah, mari kita berdoa, bermunajat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dan umur kita sehat walafiat, zahir dan batinnya, semua urusan dimudahkan oleh Allah, anak-anak dijadikan nabi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat khusus dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati sidqi wal qabul wa husulil amal wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bi jahi wa syafa'ati rasul bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Kita baca beberapa shalawat burdah, mudah-mudahan menyempurnakan dari majelis kita, karena majelis yang tidak dibacakan dalamnya shalawat maka majelis itu cacat dalam pandangan Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بجاه من بيته في طيبة واسمه قاسم من أعظم القاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مائة فرج بها كربنا يا واسع وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خairan. Dari silsilah sanad kitab ini yang bersambung pada pengarangnya para Senawi Banten sampai ke Imam Suyuti, dari guru kami Syekh Sa'ad Rizieq Jawis dan Kiai Mas Duki Dahlan almarhum, dari gurunya Syekh Yasin Padang, dari gurunya Sayyid Ali bin Abdullah Al-Banjari, dari Syekh Zainuddin bin Badawi Sumbawa, dari gurunya Syekh Nawawi Banten ya, Tanara Baraja, dari gurunya Syekh Yusuf Al-Banjari, dari ayahnya Syekh Arsyad Al-Banjari, dari gurunya Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal Al-Hasani, dari gurunya Sayyid Umar bin Hamid Al-Munafir, dari ayahnya dari Sayyid Ahmad bin Umar Al-Hindwani, dan Sayyid Hasan bin Qutb Al-Haddad. Jadi Sayyid Hasan ini atau Habib Hasan bin Qutb Haddad, jadi ininya Rotib Al-Haddad itu, ini anaknya, ini saya namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Rotib ya. Dari gurunya Sayyid Ahmad bin Nasir bin Ahmad bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ini engkongnya apa ya, di atas engkong itu apa? Hah? Uyut ya, uyutnya Habib Umar, Habib Umar bin Hafid ya, Muhammad bin Hafid bin Salim bin Abu Bakar bin Syekh bin Salim. Dari dan Sayyid Ahmad bin Zain bin Sumaid. Sumaid ini Habib bin Sumaid ya. Dari Sofi bin Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi, dari Imam Muhammad bin Ali bin Mati Al-Hukmi, dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Hajar Al-Makki, dari pengarang kitabnya Imam Suyuti Jalaluddin bin Abdul Rahman Abu Bakar As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Beliau mengatakan, dan nanti dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata dan bersabda siapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap ada kata-kata Rasulullah, setiap disebut nama Rasulullah, ya, maka secara refleks dan otomatis kita menyautnya dan apa namanya, memenuhi panggilannya Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, karena orang yang paling pelit kata Rasulullah, ya, hakikatnya orang pelit itu bukannya ya diminta gitu, saya minta proposal gak ada ngasih, itu pelit. Tapi ada yang pelit secara hakiki kata Rasulullah, ya, ketika disebutkan sebut namaku dia diam saja, nggak bersolawat kepadaku, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan banyak kisah para ulama ditegur ketika ada yang malas mungkin bersolawat atau buru-buru gitu, ya. Banyak itu beberapa kisah dari para ulama. Jadi dia ada yang lupa, ada yang itu malamnya bermimpi dengan Rasul, ditegur tuh. Ya. Ada di kitab An-Nafatul Rabbaniyah fi Fadli Salah ala Khairi Bariyah Syekh Siti Al-Bungari, guru kami, itu beliau menulis di situ, ditegur sama Rasulullah waktu tidur, itu bermimpi dengan Rasulullah. Kenapa kamu ketika nama saya disebut kok diam saja? Kaget dia harus bangun. Jadi setiap disebut nama Rasulullah, dia tidak pernah lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun, seorang yang ahli fikih, satu orang saja, faqihun, ay alimun bi'ilmi syariah, ya, faqihun, seorang ahli fikih, wahidun, satu orang saja, mutawarri'un, tapi orangnya wirai, sangat menjaga banget, ya, dengan hukum-hukum yang remeng-remeng ditinggalkan, apalagi yang haram, yang remeng-remeng aja ditinggalkan, ya. Apalagi yang jelas-jelas haram. Ya. Mutawarri', yang wara tadi yang hati-hati dalam beragama, ya. Khususnya masalah makanan, sumber keuangan. Itu asyaddu 'ala syaitan, itu lebih berat bagi setan, ya, ketimbang min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah doang tapi bodoh. Jadi bagi setan tuh lebih berat ngadepin orang alim gitu, walaupun satu orang, ketimbang ngadepin 1000 orang ahli ibadah doang tapi nggak alim gitu. Ya. Terangannya ini saya Nabi Banten menjelaskan begini. Ay'alimun bi'ilmi syariah, faqihun, jadi satu orang yang alim dengan ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Ilmu syariat itu dia fikih, usul fikih, madhab, fikih perbandingan, dia menguasai semua. Pak Imam Nawawi, ya, atau Syekh Banten, itu sudah alimun bisyariah, alama. Bahkan kalau sudah maha guru itu alama, ya, kelasnya. Jadi yang tahu faqih, ya, itu dalam Al-Quran di surat apa? Di surat Taubah, ya kan? Falaula, Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tidaklah semua orang Islam itu dan beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Harusnya ada di antara mereka kelompok yang memperdalam ilmu agama. Tafaqquh, liyatafaqahu bil fiqh. Tafaqquh fiddin. Memperdalam, ngaji, santri, mondok. Harus ada yang mondok. Ya, harus ada yang mondok. Maka wajib Pak hukumnya. Ya, wajib hukumnya kita, ya, memondokkan anak kita santren supaya Bang untuk memperdalam ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Itu udah perintah dari Allah. Jadi jangan semuanya kalau bahasa sekarang jangan semuanya jadi tentara atau polisi gitu. Nanti ya jadi kiai siapa? Dari PT. Nah kalau semua jadi udah tentara aja mah, enak jadi tentara gitu, waduh gak gini. Nanti jadi kiai siapa? Jadi ustaz. Kalau semua jadi tentara, semua jadi pegawai, semua jadi ASN gitu. Asal jadi yang ini ngajarin ilmu agama siapa? Jadi semuanya udah ada. Jadi itu kalau fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang mondok, dosa semua gitu. Ini kalau di kampung sini nggak ada pesantren, dosa gitu. Ya, anak saya pesantren nih ke
saya, Kiai Syukron dan Rahman Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat, soleh, amin ya rabbal alamin. Karena kita dulu dari situ, karena kita bersambung dari beliau, para wali Syekh Muhammad dan banyak ya, dari Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita doakan semuanya, anak-anak kita atau cucu kita atau keponakan kita atau sepupu kita ya. Insya Allah saya yakin ada di antara kita nih yang anaknya atau saudaranya ya di pesantren. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat ilmu yang manfaat, amin. Berkah ilmunya bisa mencerahkan bermanfaat untuk masyarakatnya, khususnya untuk kampung kita, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi dalam satu riwayat kalau masih ada yang mondok pesantren itu akan menolak bala. Akan menolak bala. Kita harus berterima kasih Pak. Ada yang mondok tuh, terima kasih banget itu sama dia. Dengan dia, kalau masih mau menurunkan gak jadi itu. Kan ada yang ngaji tafsir, ada yang ngaji hadis, ada yang ngaji tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang ngaji fikih, ada yang ngaji tasawuf, ya kan? Gitu. Jadi tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, ya itu sudah menjadi perintah dari Allah dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah. Hadis sahih di Sahih Bukhari bab tentang ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, maka akan dijadikannya sebagai santri atau pelajar atau mahasiswa yang memperdalam ilmu agama. Jadi kalau anak kita atau cucu kita atau saudara kita, keponakan sepupu kita, kalau ada yang pesantren, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya dia bertahan. Kita doain dia bertahan. Kita senang, kenapa? Karena berarti Allah menghendaki kita dan dia baik gitu. Bukan hanya dia, orang tuanya, bapaknya, ibunya, maknya, babeknya juga dapat keberkahan nanti. Bahkan dalam riwayat kalau dia hafal Quran, dia benar-benar gitu dengan ilmunya, itu nanti di akhirat itu kayak wisuda gitu loh. Jadi dikasih penghargaan gitu sama Allah tuh. Yang dikasih mana? Ini si ini, ya bapaknya ke sini. Siapa nih bapaknya? Kata Allah. Ini fulan, sini kasih mahkota sama Allah. Oke. Kenapa? Karena anaknya pesantren, karena anaknya mondok. Itu ya. Itu. Jadi Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik, maka akan diberikan kesempatan untuk mengenyang ilmu agama, untuk belajar memperdalam ilmu agama, tafsir dan ilmu Quran, hadis dan mustalah hadis, tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, sifat 20 sampai sifat 50 dia menguasai, kemudian tasawuf, ilmu hati, ilmu dari dia menguasai apa yang menjadi virus-virus batin dan hati itu kuasai semua. Itu yang dimaksud dengan alim ya. Jadi tafsir, hadis, tauhid atau akidah, kemudian fikih dan tasawuf. Ya, itu iman, Islam, ihsan. Iman, tauhid, Islam, fikih, ya, ihsan, tasawuf. Iman kuat, Islam tepat, akhlak mengikat. Apalagi itu santri gitu. Ya, iman kuat, dia menguasai itu akidah. Kalau Syekh Utsman Mufti Betawi, ya Syekh Utsman bin Yahya, kita sering diajarkan sama guru kita Al-Mukarram Kiai Fitriyati Arsyad dan Kisahudin, ya guru kita, maka Allah itu dihayati, amin ya rabbal alamin. Itu kan sifat 20 dari Mu'alim Wahidil Hamdan, dari gurunya, dari Mu'alim Syafi'i Azami dan seterusnya sampai ke Syekh Utsman. Itu sifat 20. Kalau udah menguasai sifat 20, menguasai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing tauhid kita, iman kita oleh Allah harus dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak yang menyimpang, Pak. Bapaknya aswaja, anaknya taunya naudzubillah min dzalik, nentang bapaknya. Banyak itu kejadiannya. Baru ikut berapa ngaji sama siapa begitu. Nontonnya, emang ada dalilnya kunut? Langsung gitu. Astagfirullah. Saya dalam hati bayar itu ini saya bilang, ini anak dididik dari kecil, nggak tahu diri ya. Kan kalau masalah kunutnya mungkin masalah khilafiyah kan. Tapi dia menantang orang tuanya itu, dia kurang ajar dengan orang tuanya itu loh. Dia tidak berakhlak dengan orang tua, itu yang dosa besar. Gimana ini? Ya, itu mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita semuanya dijaga oleh Allah. Akidahnya, ilmunya ya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin sampai kita meninggal. Sampai ya keluar dari haluan kita, dari mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Itu jadi fikih tafakuh fikih memperdalam ilmu agama adalah maksudnya tadi itu. Ilmu tauhidnya, ilmu hati dan tasawufnya, dan ilmu fikih dohir dan batinnya. Kalau kita ini kan kalau di madhab kan itu 3 madhab. Kalau di akidahnya kita Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari itu dari keturunan sahabat, itu cucunya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, enggak sembarangan. Akidahnya Rasulullah mereka, bukan akidah melanjutkan aja tuh, tapi dari sahabat, dari Rasulullah. Gitu ya, yang kita ikuti Firqatul itu akidahnya sahabat, akidahnya Rasulullah. Kemudian dalam fikihnya madhabnya Syafi'i. Dalam tasawufnya bisa Qadiriyah, Naqsyabandiyah, bisa ngikutin Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa ngikutin Imam Baharuddin An-Naqsyabandi, bisa ngikutin Abdul Hasan Asy-Syadzili, bisa ngikutin Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bisa ngikutin Imam Ahmad Al-Badawi, Ibrahim Dasuki, dan seterusnya para wali itu. Ya, jadi kalau kita ngikutin warna mereka, corak mereka, madhab mereka, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Gitu ya, jangan sampai ya nggak ngikutin. Walaupun kita di belakang nggak apa-apa, yang penting ngikutin talinya mereka, dan gitu aja. Dari mana? Dari kiai kita gitu caranya, dari kiai kita. Memang kita bisa sholat langsung begitu lihat Rasulullah, gaya bener. Karena begitu mudahnya, sholat kayak Rasul. Kan hadisnya begitu, Sahih Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kan gitu hadisnya. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Pertanyaannya, emang ente lihat Rasulullah? Kita tahunya sholat dari mana? Ya Ustaz ya. Dari mana kita tahunya sholat? Dari Ustaz, atau pertama kali dari ibu kita, dari emak kita, dari bapak kita, betul nggak? Habis itu dititipin ya sama Ustaz, sama Kiai, betul nggak? Habis Kiainya dari mana? Mengarang sendiri dia. Nah, dari gurunya dari mana? Dari gurunya dari mana? Guru itu kan sanad yang saya bacakan terus sebelum ngaji, itu sanad namanya. Terus sampai mana? Sampai tabi'in. Sampai mana? Gurunya tabi'in, gurunya sahabat siapa? Rasulullah. Dari Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Gitu. Itu namanya aswaja. Gitu ya. Mudah-mudahan kita sampai meninggal ya husnul khatimah, syafaat Rasulullah, membawa iman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mutakalifun bitarkil maharim fawal muhtadi fi dzalik. Jadi orang yang alim dengan ilmu syariat tadi, dengan ilmu agama Islam, kemudian dia wara, hati-hati dalam beragama ini, itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang bodoh ya, walaupun dia banyak ibadahnya. Kalau ibadah dengan ilmu itu dia walaupun kelihatan sedikit tapi pahalanya gede gitu. Karena tahu ilmunya ya. Wajahilun bimana wari'un kul min alfi 'abidin mustahidin fil ibadah wajahilun fahuwa al-muntahi fil qafi al-mahal wa dzalika li'anna asy-syaitan kullama fataha baban 'ala an-nas min al-ahwa. Kenapa alasannya? Alasannya karena setan itu setiap kullama fataha baban 'ala an-nas min al-ahwa. Jadi setan ketika menggoda manusia itu, ya kan? Menggoda lewat hawa nafsu manusia, lewat syahwat manusia. Fi qulbihim bainal faqih al-'arif makaidahu. Itu orang alim mah tahu itu. Ini mah setan kecil bagi dia. Ya, makanya ada setan, ada di kitab Tabihul Ghafilin ya, Imam Samarqandi diceritakan bahwa ada setan tuh, gembongnya setan tuh, dia mau datang ke masjid, ternyata ada orang alim, dia ini lagi tidur di dekat pintu. Itu setan tuh minggir gitu. Sementara ada orang bodoh, ya, dia tahu ilmu agama, itu nggak mau ngaji lagi, itu sholat yang kerjanya, sholat aja gitu. Kata setan begini, aduh, takut minggir ya, kalau rumah orang alim susah godanya. Mendingan yang rajin ibadah di depan gitu. Tapi dia bodoh. Itu digodain sama setan, dikerjain aja sama diprank sama setan gitu. Ente hebat ente ya, mantul itu ibadahnya. Emang coba siapa dulu dong, gitu dia. Itu kata setan, ketawa deh setan, gak hasil gua gitu. Ya jadi begitu dah. Coba kalau nggak ada saya nggak beres nih. Coba nih ibadah saya tuh, waduh, saya nih waktu sakit aja bisa sholat sekian. Apalagi kalau nggak sakit bisa lebih dari ini. Jadi mengandalkan amalnya dia. Lupa bahwa itu semuanya taufik dari Allah. Tuh. Gampang banget sama setan digodanya. Tapi orang alim susah. Karena orang alim mau tidur aja kan beribadah ya gitu. Kenapa? Karena waktu dia tidur dia ada ilmunya. Dia wudu dulu. Ya. Oke.
nggak mau tidur kalau belum wudu dulu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya dan juga dalam kitab beliau yang lain, ya, bahwa beliau sebelum tidur selalu wudu karena ketika kenapa wahai Imam wudu dulu, kata beliau, saya takut meninggal dalam keadaan tidak suci, hadas gitu ya, kecil maupun besar. Kita mau ditabung ya, apalagi dingin gini, masa mau junub malam gitu jam jatuh, tanggung amat ya Pak RT ya, sekarangnya subuh, bener nggak? Bener nggak? Pas Abdul Qadir Jalan gak betah itu, pokoknya malam bisa tidur ya langsung mandi. Katanya takutnya, taunya belum mandi ya gak, masih hadas besar, masih junub, meninggal. Berarti menghadap Allah dalam keadaan, iya. Jadi Imam Al-Badawi itu malah udah jadi sebelum meninggal itu udah mandi, sudah pakai kafan sendiri. Itu dalam riwayat begitu, masya Allah ya. Itu sama mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang birai, yang takut ya kepada Allah SWT. Itu lebih ditakuti sama setan daripada orang. Terus itu dari waya jaru khaliban khasiran. Jadi kalau orang alim mah itu setan itu minggir dia, kabur, takut. Sayyidina Umar itu lehernya aja takut setan. Ada Syekh Bukhari. Jadi kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau lewat itu setan tuh minggir gitu. Jadi Umar, Sayyidina Umar fi fajjin kana syaitan fi fajjin akhar. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat sini nih, maka setan lewat sono. Enggak mau gitu. Ya, itu jadi kenapa? Karena beliau alim, karena Sayyidina Umar sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan ini sunnahnya Rasulullah, memegang sunnahnya Rasulullah ya, dan ini Al-Quran, maka setan pun takut sama dia. Bihilafil abid fa'innahu rubbama yastaqbil. Kalau orang yang bodoh nih, terus dia lagi ibadah, itu kadang-kadang dia yastaqbil bil ibadah bahwa khaba'ati syaitan, tapi dia masih mikirin macam dia sholat, tapi pikirannya ke kompor. Ya bu, pikirannya di kompor bu. Ya ada begitu bu. Ya kan? Oh iya itu di kompor itu katanya. Ya masih ketinggalan pikirannya di kompor gitu. Tadi bikin ini lupa gitu ya. Ya kan ngopen apa gitu belum dimatiin kayaknya nih. Ya. Wala yadri fa'afada dari al-azizi. Jadi dia tidak tahu kalau itu digoda oleh setan. Tapi kalau orang yang hati-hati dan benar-benar itu ya orang yang alim, maka dia ilmunya itu bisa menghambat setan. Wala yadri afada dari karena itu fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu sepupunya Rasulullah SAW. Faqihun wahidun, satu orang yang ahli fikih, itu asyaddu ala syaitani, lebih berat bagi setan min alfi abidin, dari 1000 orang yang beribadah tapi dia enggak alim. Ya, ini hampir sama dengan yang hadis tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi, fadilah keutamaan orang yang alim, al-amili bi ilmi, yang mengamalkan ilmunya, Kalau nggak ngamalin ilmunya, ya enggak, gitu kan? Jadi fadlul alim, fadilah dan keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, alal abidi, di atas ketimbang orang yang hanya beribadah doang. Kafadlil qamari, seperti ibaratnya nih, seperti al-qamar, bulan, Lailatul Badri, bulan di awal itu bulan purnama ya, tengah-tengah ya, bulan purnama, ala sairil kawakib, di atas atau dibanding dengan bintang-bintang. Jadi orang yang alim itu dibanding dengan masyarakat yang lain yang enggak alim, itu seperti bandingannya itu kayak malam bulan purnama gitu. Ya, dibanding dengan malam-malam lain gitu ya. Kenapa? Karena bisa menyinari dengan ilmunya ya, dohir dan batinnya. Kalau matahari atau bulan mau nyinari dohir doang, kita
kita gelap nih, ya kan ada bulan, jadi terang gitu kan. Tapi kalau kita lagi sedih, kita banyak masalah, emang bisa tuh, bisa bayarin utang kita tuh bulan? Kan enggak, tetap aja kita puyeng, ya kan? Tapi kalau dengan ilmu, ya, dengan ngaji, itu Allah akan kasih itu, ya. Caranya, ilmunya bisa menyelesaikan masalahnya, ya dengan zikir, dengan usaha dan seterusnya. Al-murad bil fadli kasratus sawab, yang dimaksud dengan keutamaan dalam hadis ini, ya itu kasratu as-sawabi, banyaknya pahala. Pahala banyak. Kalau misalnya orang alim mah, aduh Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum ya, Rapiak. Itu beliau tuh kalau setiap mau ceramah tuh, dia niatin, ya Allah, saya mau ceramah ini, mudah-mudahan ya mencari keridhaan Allah. Yang keduanya bisa menghilangkan kebodohan dari diri saya sendiri. Yang ketiga bisa bermanfaat untuk keluarga. Yang keempatnya bermanfaat untuk orang lain. Dan kadang beliau menitipkan pesan ke santri-santri, ya. Jadi mungkin ketika minta ikhlasnya, ketika saya meninggalkan ngajar untuk santri, ya kan, karena dipanggil oleh masyarakat atau diundang oleh masyarakat misalnya, itu dengan niat mudah-mudahan bisa menggantikan itu, minta doanya, begitu beliau itu, ya kan. Jadi dapat semuanya, santrinya dapat keberkahannya, dapat pahalanya juga, beliau dapat pahala juga, keluarganya dapat pahala juga. Jadi satu amal tapi dapat semua begitu, karena alim. Bagi orang yang nggak alim, ya ngawur aja gitu, ibadahnya ngacak aja, karena nggak pakai ilmu, kan beda, ya kan. Jadi gitu ya. Kasratus sawab bisyamil lima ya'dihi lahu lil 'abdi fil akhirah min darajatil jannah, ya dari nikmat-nikmat surga nanti ya oleh Allah diberikan kepada orang yang alim. Makanya di sini kita harus semangat untuk ngaji, ya, karena dengan ngaji itu kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Wala tatnadu rasima'i kalami rawa Abu Nu'aim an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatil Haris bin Abi Usamah, dalam riwayat lain dari Haris bin Abi Usamah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala ummati. Masyaallah. Nih Rasulullah, hadisnya itu dari Mu'adz bin Jabal dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, fadlul 'alim, kelebihan, keutamaan, kehebatan orang yang alim. Orang alim itu maksudnya tadi itu, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan tauhid, 5 itu. Jadi kalau kita mau ngaji nih, Ustaz saya mau ngaji apa ya? Ya 5 itu, tafsir, hadis, tauhid, fikih, tasawuf. Dan itu jadi pokok sampai kita meninggal. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kita semuanya untuk bisa ngaji. Amin. Cari kiai yang tafsir siapa, yang tafsir hadis, yang tauhid siapa, yang ini siapa, tasawuf siapa, yang fikih siapa, gitu. Cari itu 5 itu, umum aja. Insya Allah selamat itu nanti di akhirat. Ya, itu kan bekal kita, modal kita itu kayak modal agama, ada bekal duit, semakin banyak modalnya ya dagangnya kan semakin gede kan gitu. Bener gak? Kemungkinan untungnya kan semakin besar. Nah kalau modal kita nih menuju akhirat lebih banyak, ya akan lebih banyak juga peluangnya begitu. Masuk surganya Allah SWT. Karena jalan yang paling cepat menuju Allah, ilmu, ngaji, itu paling cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu hadis. Rasul bersabda, barang siapa yang mengaji, rajin ngaji, maka itu jalannya cepat ke surga itu. Cepat jalannya. Di jalan tol itu. Ini Rasul udah kasih tahu. Nah, kalau lewatnya macet kan ya? Kalau lewat arteri kan macet nih. Oh begitu ya, mau ke Jagakarsa, tadi saya mau ke pesantren, mungkin anak kaji ujian. Wah ini kalau lewat macet ini, kalau arteri kan tanah kusir sana macet, langsung aja dari sektor 9 masuk tol, ya kan, keluar pasar Minggu, cepet gitu. Nah itu kita ilmu kan, ilmu, ada ilmu. Jadi kalau dengan ilmu cepet itu masuk surganya. Gitu ya, mudah-mudahan kita dipercepat masuk surganya oleh Allah dan memberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kalau pensiun terus makin, ya Allah, makasih ya Allah, saya pensiun berarti semakin besar nih saya kesempatan saya untuk belajar mengaji gitu.
Kalau ditanya, Ustaz, saya udah pensiun, saya apa ya kira-kira amalan kegiatan yang paling enak untuk pensiun? Pahalanya gede di sisi Allah. Ngaji, nggak ada lain. Ngaji. Nanti ngaji mah dikir juga. Ngaji dikir. Hitam sama tasbih aja udah. Puter tasbih, sholawat yang banyak. Tiap hari jangan lupa tasbih, sholawat. Ada kalau ini ngaji, gitu, sholawat. Jadi dikir, ngaji gitu. Insya Allah udah itu mudahnya. Kita nanti akan menemani kita di kuburan kita. Ya. Jadi orang yang alim itu bandingannya dengan orang yang nggak alim itu seperti bandingannya Nabi sama umatnya. Gimana coba Nabi sama umatnya? Kan jauh banget ya. Nabi mau gitu. Apa namanya? Umatnya. Gitu. Jadi kayak gitu orang alim dengan orang yang ini itu kayak gitu bandingan. Bahkan Imam Ngabas itu, sahabat Ngabas radhiyallahu anhu itu menjelaskan dalam tafsir itu 700 kali lipat derajatnya bandingannya antara orang alim dengan yang nggak alim. Masya Allah, tinggi apa jauh banget ya. Mudah-mudahan kita atau anak kita dijadikan orang ulama yang alim dan yang beramal ya, dan yang bisa menuntun masyarakat yang ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Udah Isa belum? Ya, wa fi riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi an Abi Umamah dari Sayyidina Abi Umamah sahabat Rasulullah Abu Umamah radhiyallahu anhu. Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi keutamaan orang yang alim pada orang yang enggak alim, yang bodoh, itu seperti keutamaanku pada di bawahku. Artinya bawahku itu ya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini sebatu syarafil 'alim ila syarafil 'abid, kali sebati syarafin nabi ila adna syaraf as-sahabat ya. Jadi seperti bandingannya seperti Nabi dengan sahabat gitu ya, kira-kira seperti itu. Wa qala Imam Al-Ghazali fandur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan bi darajatin nubuwah. Masyaallah. Imam Ghazali bilang begini, coba deh renungkan, bayangkan bagaimana Allah dan Rasulullah mengangkat derajat orang yang berilmu itu seperti derajat apa ya? Kayak di apa? Dikiasin atau ini kan apa? Dengan para nabi. Bukan menjadi nabi, bukan jadi nabi, tapi kayak diinikan para nabi. Ya kan? Gitu. Berarti kan derajatnya luar biasa. Gitu. Ya, dibandingkan dengan para nabi sama Allah. Ya, gitu. Ya, fangdur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Bagaimana Allah menjadikan ilmu dan ahli ilmu agama atau ulama itu muqarinan ya, dibandingkan dengan derajat kenabian. Arti derajat kenabian tinggi sekali itu. Wa kaifa hatta rutbatal ilmi al-mujarrad 'anil ilmi wa in kana al-'abid la yahlu 'anil ibadah yuqtalu walau lahu lam takun ibadah. Jadi kalau enggak ada ilmu enggak bisa ibadah, Pak. Nanti ngawur jadinya. Nanti dia puasa lebaran lagi. Kata dia ini kan apa sampai lagi rajin-rajinnya nih, lagi begitu, lagi semangatnya kata dia, puasa dia, Idul Fitri puasa tuh, geblak gitu, itu saking rajinnya, bukan saking rajinnya. Kalau di kita mah ada ilmunya, makanya ngaji. Kalau ngaji kita tahu apa hari-hari yang diharamkan untuk puasa, ya kan gitu kan? Ada Lebaran, Idul Fitri ada ayam tasyrik itu nggak boleh puasa. Itu kan dari mana taunya? Dari ngaji. Kalau nggak ngaji tahu nggak tahu. Itu makanya kalau amal tanpa ilmu la yakun. Al-amal bila ilmin la yakun. Wal ilmu bila amalin yakun. Itu kata para ulama. Jadi ilmu itu amal nggak pakai ilmu nggak sah, nggak bisa. Kita sholat nih harus ada ilmu fikih, ya enggak? Supaya diterima. Ntar sholat subuh 4 rakaat lagi. Lah yang orang yang ngaji kan ngawur jadinya. Itu ngarang-ngarang sendiri gitu, banyak begitu orang gila, ya kan? Jadi ngarang sendiri. Iya, kenapa? Karena ngaji. Jadi amal ibadah nggak pakai ilmu, nggak jadi dan nggak sah. Tapi kalau ilmu nggak beramal masih bisa, Pak. Maksudnya masih itu dan ilmu itu kelebihan itu. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka. Ilmu menjaga kamu, ilmu menjaga orang yang punya ilmu itu, dijagain sama ilmu. Tapi kalau harta,
orangnya harus jagain dia. Ya, paham maksudnya? Kalau kita orang kurang kaya, itu tuh jagain duitnya, bener gak? Lah iya, aduh, sekarang katanya banyak apa namanya duit yang ATM pada pindah begitu, kata begitu ya. Udah takut ya kan, orang kaya takut itu. Waduh gimana nih, jangan-jangan mau saya masuk yang gitu kan? Bener gak? Udah jujur aja dah. Mudah-mudahan saya dapat transfer dari orang. Begitu kan, gitu kan? Tapi kalau kita keluar takut ya nggak? Itu begitu kalau dunia begitu, ya kita takut keluar, tapi pengennya masuk gitu. Waduh mudah-mudahan dapat 1 T nih. Dari siapa kayak gitu, ada yang salah kirim gitu. Itu dunia begitu. Jadi kalau harta kita jagain dia. Tapi kalau ilmu nih, ilmu yang jagain kita. Jadi kalau orang alim itu dijagain sama ilmu. Bahkan gak adanya aja dicari sama orang. Kiai mana ya? Dia lagi keluar kota, ditanyain mulu, dijagain sama ilmunya. Ditanyain dia nggak ada. Nah kalau nggak ada nggak ditanyain bisa, ya, orang nggak ada ilmunya, gitu ya. Gitu. Jadi itu masya Allah, ini fadilahnya di dunia saja sudah kelihatan bagaimana orang berilmu itu derajat dan statusnya tinggi, ya, dan dijagain sama ilmu. Jadi dia tidur dijagain sama ilmu. Tapi kalau orang kaya, kalau nggak alim, cuma duit doang, itu dia harus jagain duitnya. Capek Pak, bisa jadi stres loh, nggak bisa tidur. Banyak orang kaya penyakit insomnia. Beli obatnya jutaan, habis duitnya untuk ngurusin